apakah benar kita tidak boleh iri kecuali kepada seorang yang telah diberi hafalan Al-Quran sehingga ia membacanya siang dan malam? Kedua, kepada seorang yang dikaruniakan harta kekayaan lalu dibelanjakannya harta itu siang dan malam di jalan Allah, apakah ada hadisnya? Ada, nanti bisa dilihat ya. Dalam riwayat Imam Muslim, salah satunya juz 1 halaman 558 ya. Nanti bisa dilihat di situ. Nomor hadisnya 266. An Salim an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh iri kecuali hanya dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Iri pada seseorang yang Allah berikan kepahaman tentang Al-Quran dan dia membaca Al-Quran serta mengamalkan apa yang dipahamnya itu pada waktu-waktu malam dan waktu-waktu siang. Sehingga ada seseorang karena mau mentadaburi Al-Quran, ikhlas karena Allah, sehingga Allah anugerahkan kepadanya kepandaian, kepahaman tentang Al-Quran dan mengamalkan apa yang dipaham dari Al-Quran itu, hidup bersama Al-Quran sepanjang waktu. Jadi Al-Quran terus diamalkan baik pada waktu-waktu malam maupun waktu-waktu siang. Artinya hidupnya tidak pernah lepas dari bimbingan Al-Quran. Ucapannya, perbuatannya, itu tidak pernah lepas dari petunjuk Al-Quran. Maka kalau ada orang yang seperti itu, kita boleh iri. Bahkan iri terkait hal ini itu sangat dianjurkan oleh agamanya, oleh Islam ini. Itu iri yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, warajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Iri yang dibolehkan, yang disyariatkan. Yang kedua yaitu pada seseorang yang Allah beri harta. Kemudian harta itu terus menerus dibelanjakan dalam kebenaran. Terus menerus diinfakkan fisabilillah, di jalan Allah. Dia gunakan sebagian hartanya untuk dibelanjakan di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Tidak hanya sekali dua kali, ana al-laili wa ana an-nahar. Setiap saat, baik di waktu-waktu malam maupun waktu-waktu siang. Sehingga untuk membelanjakan harta untuk infak di jalan Allah tidak pernah iman, tidak pernah bakhil. Karena dia sadar betul bahwa harta ini anugerah dari Allah, titipan dari Allah, yang sebagiannya harus diinfakkan, harus dizakati, harus disedekahkan. Sehingga tidak pernah iman. Berapa yang Allah kasih, sebagian dia sedekahkan. Nah, kalau iri dengan orang semacam itu dianjurkan oleh syariat. Dianjurkan oleh syariat, maka boleh. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juz 6 halaman 108 disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh iri kecuali pada dua hal. Yang pertama, rajulun
'Allamahullahu al-Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Iri pada seseorang yang Allah berikan kepadanya kepandaian, kepahaman tentang Al-Qur'an, fahuwa yatluhu. Kemudian orang itu membacanya dan mengamalkannya. Ingat, tala yatlu tilawah itu tidak hanya sebatas membaca, namun membaca, memahami dan mengamalkan. Tapi kalau qara'a yaqra'u itu sebatas membaca. Tapi tala yatlu itu berarti membaca, mentadaburi apa yang dibaca, memahami apa yang dibaca, dan mengamalkan apa yang dipahami. Itu tala yatlu. Fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian orang itu selain membaca juga memahami dan mengamalkan sepanjang hari. Fasami'ahu jarun lahu faqala. Kemudian tetangganya tahu, tetangganya mendengar. Dan tetangganya ini mengatakan, laitani utitu mithla ma utiya fa'amiltu mithla ma ya'mal. Duhai alangkah senangnya hatiku jika aku dianugerahi oleh Allah sebagaimana yang dianugerahkan pada fulan, yaitu kepandaian, pemahaman dan pengamalan Al-Qur'an. Niscaya aku akan berbuat sebagaimana yang dia lakukan, yaitu tadabbur Al-Qur'an, hidup bersama Al-Qur'an sepanjang hidupnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, warajulun atahu malan fayuhlikuhu fil haqqi. Seseorang yang diberi harta benda dan dia belanjakan dalam jalan-jalan kebenaran. Faqala rajulun, maka tetangganya mengatakan, laitani utitu mithla ma utiya fulan. Duhai senangnya jika aku dianugerahi harta sebagaimana yang Allah anugerahkan pada fulan. Niscaya fa'amiltu mithla ma ya'mal. Niscaya aku akan melakukan apa yang dia lakukan terkait dengan hartanya, yaitu membelanjakan dalam kebenaran. Ini iri yang disyariatkan. Tapi umumnya manusia, umumnya loh ya, umumnya manusia, tidak semuanya. Iri itu dalam materi-materi dunia. Lihat tetangganya dapat nikmat dunia, iri. Kok bukan aku ya Allah? Padahal sholatnya sregep aku loh. Jamaah ke masjidnya sregep aku. Kenapa bukan saya ya Allah? Dapat rumah baru itu, kenapa tetangga saya yang sholatnya masih bolong-bolong? Iri. Dan dia menginginkan nikmat yang ada pada tetangganya hilang. Ini iri yang diharamkan, iri yang tercela. Ada anak tetangga diterima bekerja dengan gaji yang besar, sedang anaknya melamar tidak diterima. Padahal ke TK ranking 1 terus. Anaknya ini ke TK ranking 1, kuliah ranking 1, tapi bekerja tidak diterima. Iri. Alah, awang itu ke TK dengan anak saya saja pinter anak saya kok. Anak saya ranking 1 terus. Nah, itu anaknya tetangga kok diterima di tempat itu, gajinya besar. Anak saya melamar di tempat yang sama kok tidak diterima. Tapi berarti dukunnya kuat kuy. Itu pasti lewat jalan belakang. Sudah suudon, iri. Menginginkan nikmat tetangganya hilang. Ini iri yang haram, tercela. Maka iri itu pada agama seseorang, Bapak Ibu ya. Sehingga ada orang yang hidupnya di bawah bimbingan Quran, Sunnah, itu iri. Sehingga tidak lepas dari petunjuk Quran, itu harusnya kita iri. Kok bisa?
Padahal modal yang Allah berikan pada kita sama, kita diberi modal fitrah. Tapi fulan bisa, kenapa saya masih malas-malasan? Kenapa saya tidak bisa? Orang diberi harta kekayaan kok bisa infak tanpa iman-iman, tanpa rasa bakhil, langsung terus berlomba dalam kebaikan. Saya ini mau memberi saja, kok iman banget rasanya. Misalkan 50.000, 100.000, ketika mau saya masukkan ke kotak infak di masjid, kok tiba-tiba jadi oke. 50.000, 100.000 kok oke ya, iman-iman. Tapi ketika saya jalan-jalan ke mall, 100.000 ini kok seperti sedikit sekali. Ketika mau memasukkan iman-iman, ketika dibawa ke mall jadi tidak ada nilainya. Ketika membelanjakan harta di mall itu pun jor-joran. Tapi ketika infak, kenapa? Warna biru, warna merah saja iman. Mesti golek warna sing rada abu-abu lecek. Kalau enggak itu sing kencring-kencring itu. Ya timbangnya ngebot-ngeboti kantongan, ngebok. Padahal diberi Allah lebih. Nah itu ada orang yang diberi lebih kok enggak iman-iman. Maka beberapa waktu yang lalu kan ada yang infak untuk pondok pesantren, ya, sekian ratus juta. Bahkan ada yang 1 miliar pada waktu itu. Kemutan tidak? Ada yang 1 miliar dari Purwodadi itu. Kok bisa? Oh ya Allah, karena dia punya, ya Allah, coba Engkau anugerahkan hamba ya Allah uang miliaran. Pasti saya juga akan infak 1 miliar. Belum tentu. Belum tentu. Ini kan hanya angan-angan ketika kita belum punya. Ketika betul dijawab oleh Allah, diberi betul, arep infak, iman lah kok oke men. Padahal dulu permohonannya kepada Allah, ya Allah, hamba mohon ya Allah anugerahkan hamba harta banyak seperti fulan itu ya Allah. Niscaya hamba akan berinfak sebagaimana yang fulan itu lakukan. Begitu dijawab betul oleh Allah, eman-eman. Ketika diingatkan janjinya, dia mengatakan, aku punya uang banyak seperti ini karena kepandaianku. Karena kepandaianku, padahal itu ujian dari Allah. Dhisik kowe memohon, berdoa, kowe berjanji, ki tenan nyoh tak titipi. Jadi eman-eman sudah kufur sudah. Maka Bapak Ibu, jangan punya pikiran misalkan ya Allah, pinek aku, andai kata aku yang punya, insya Allah lebih dari itu. Belum tentu. Saya niki jenengan ngoten iki mergo rung duwe. Engko nek wis duwe ya pengen tuku ini itu dan lain sebagainya. Apa yang dijanjikan dulu kepada Allah lupa sudah. Terlena. Biasanya orang itu mohon pada Allah bahkan dengan janji ini janji itu memang saat randuwe. Ketika sudah punya lupa. Coba diingat kembali tuh Quran surat Az-Zumar ayat 49. Surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 49. Fa idza massal insana dzurrun ta'ana summa idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku.
Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Di saat manusia tidak punya, sedang susah, itu datang kepada Allah, mohon, bermunajat, bersimpuh, nggak kenal waktu. Tapi begitu Allah jawab, tiba-tiba berbalik menjadi sombong, lupa dengan janjinya. Yang lebih jelas lagi, coba At-Taubah ayat 75. Nah, 75 atau berapa itu? 53 atau 75? At-Taubah ayat 75, 76, 77. Ya, itu lebih jelas lagi. Biasanya yang kita janjikan seperti itu, permohonan kita pada Allah. At-Taubah ayat 75 sampai 77. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Nah ya tak, ini dulu. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Dan di antara manusia itu ada yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadlihi, jika kami diberi karunia dari Allah, ingat, lanasaddaqanna, janjinya luar biasa dengan dua penguat itu, lamut taukid dan nun at-taukid, lanasaddaqanna. Dan ini dikata lanasaddaqanna itu kan sikol fil lisan, berat diucapkan dalam lisan. Lanasaddaqanna, ada tiga syiddah yang berturut-turut, tiga saddah, yang dua berturut-turut, kemudian yang terakhir itu di atas huruf nun, lanasaddaqanna, is-saddaqo, yas-saddaqu, kullama zadal mabna zadal makna. Setiap bertambah bangunan dalam satu kalimat, maka maknanya semakin dalam. Sehingga ini betul-betul memperteguh janji manusianya itu, bahwa jika Allah berikan karunia-Nya sedikit saja kepada kami, pasti kami akan jadi orang yang gemar bersedekah. Dan pasti kami akan jadi hamba-hamba Allah yang soleh. Lanasaddaqanna, koyo ya tenanan gitu loh. Ya Allah, jika Engkau beri aku ini, pasti aku akan sedekah. Tidak mungkin tidak ya Allah, pun percaya kalih kula. Tidak mungkin saya lari dari janji, dan pasti sesungguhnya sebenarnya ya Allah, pasti saya akan bersedekah. Tetapi apa yang terjadi? Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Ya dah? Tenan dijawab oleh Allah, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Diberi oleh Allah apa yang dimohonkan dan dijanjikan tadi, minta harta sekian, diberi oleh Allah. Ternyata setelah diberi oleh Allah, tiba-tiba bakhilu bihi. Tidak lagi ingat bahwa dulu pernah berjanji, lanasaddaqanna, pasti kami akan jadi hamba yang gemar bersedekah. Tidak ingat lagi janjinya. Kenapa? Karena uang sudah di depan matanya.
betunduk itu metuduk banyak gitu, sudah lupa dengan janjinya. Yang diingat, oh untuk beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Lah dhisik kowe janji lana soddaqonna. Wah, itu kan dulu. Sekarang sudah punya banyak jawaban dari Allah. Maka bingung untuk beli ini. Lupa untuk sedekah. Dia berlaku bakhil. Dan berpaling. Berpaling dari apa? Dari janjinya. Wa tawallau wa hum mu'ridun. Dia berpaling dari janji yang dulu pernah diikrarkan. Ya Allah, jika engkau beri aku ini, ya Allah, jika engkau beri aku amanah ini dan lain sebagainya, pasti akan aku begini-begini, akan aku sedekahkan, akan aku infakkan, akan aku begini-begini. Begitu tenan dijawab oleh Allah, lupa, dia berpaling dari janjinya. Dan memang orang seperti itu sifatnya suka menentang kebenaran dari Allah. Terus maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Hati-hati Bapak Ibu yang pernah memohon pada Allah, nanti diberi ini, diterima bekerja di sini, pasti akan lebih dekat lagi pada Allah, pasti akan begini. Kalau sampai itu diingkari, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Allah beri cap setempel kemunafikan di dada orang-orang tersebut. Nek pas susah mohon janji pada Allah, dijawab oleh Allah menjadi ingkar. Berarti punya sifat kemunafikan. Kalau tidak bertobat, maka setempel munafik Allah berikan sampai kapan? Sampai dia bertemu Allah. Berarti dia hidup dan mati membawa kemunafikan sampai bertemu Allah. Ingat, orang munafik fiddarkil asfal minan nar, berada di keraknya neraka. Ya, belum tentu jika kita mohon pada Allah nanti begini, jika engkau berikan hamba ini, pasti hamba akan begini, belum tentu. Kalau sudah dijanjikan, diberi harta oleh Allah, apa yang dulu pernah kita janjikan, tunaikan. Gemar bersedekah setiap saat. Tidak usah eman-eman, tidak usah bakhil, tidak ada ceritanya. Orang sedekah, infak, zakat karena Allah kok jadi melarat, jadi soro, sengsara, itu tidak pernah ada ceritanya. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak ada sedekah itu yang mengurangi harta, itu tidak ada. Memang lahirnya mengurangi, tetapi itu mengundang berkah demi berkah dari Allah.